Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliska Utari dengan NIM 08011382530079. Di sini saya ingin menjelaskan tugas nomor 4 PL Pro soal kedua. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan deskripsinya. Yang pertama itu ada mulai. Ini adalah untuk memulai program tersebut. Kemudian kita deklarasikan variabel n, i, j, hasil total dan bertipe integer. Lalu kita input nilai n, lalu karena jumlah perulangan diketahui 1 sampai n, gunakan pernyataan for langkah perhitungan. Langkah perhitungannya itu untuk setiap i dari 1 sampai n, hitung i pangkat i dengan cara perkalian berulang. Simpan hasil pangkat ke variabel hasil, tambahkan hasil ke total. Setelah perulangan selesai, cetak total lalu selesai. Kemudian itu saya ingin menjelaskan pseudocode-nya. Yang pertama itu ada variabel n ini untuk batas akhir, i ini angka deret, j ini penghitungan pangkat, hasil ini untuk menyimpan i pangkat i untuk menyimpan pangkatnya, dan total ini adalah untuk menyimpan jumlah akhir dan bertipe integer. Kemudian ada begin, ini adalah untuk memulai dari pseudocode tersebut. Kemudian ada write, menampilkan masukkan nilai n atau menampilkan perintah input, dan ada read n ini untuk membaca nilai n. Kemudian ada total sama dengan 0, ini adalah untuk menginisialisasi total awal sama dengan 0. Dan ini adalah untuk perulangan dari 1 sampai n. Kemudian ada begin, ini adalah untuk memulai dari perulangan tersebut. Ada hasil 1, ini nilai awal, hasil pangkat harus 1 karena perkalian. Kemudian ada for j sama dengan i, ini adalah untuk menghitung pangkat i sebanyak 1 i kali. Kemudian ada n, ini adalah untuk mengakhiri dari perulangan tersebut. Kemudian ada total sama dengan total plus total hasil, ini adalah untuk menambahkan hasil pangkat ke total. Lalu ada n, ini adalah untuk mengakhiri total. Kemudian ada write total deret, ini untuk menampilkan hasil akhir, dan n ini adalah untuk mengakhiri pseudocode tersebut. Kemudian saya ingin menjelaskan program C++ nya. Yang pertama itu ada include iStream, ini adalah untuk memanggil library input atau outputnya. Kemudian ada using namespace std, ini adalah agar selanjutnya kita tidak perlu lagi menuliskan std. Kemudian ada in main, ini adalah untuk fungsi utama dari program, dan ini adalah buka kerawang, ini adalah untuk pembuka program tersebut atau memulai program tersebut. Dan ada in n, i, j ini adalah variabelnya, dan integer ini juga ada variabel hasil dan totalnya. Yang dua ini adalah variabel bertipe integer. Kemudian ada cout, masukkan nilai n, ini adalah untuk menampilkan teks. Lalu sin ini untuk menyimpan input ke n. Kemudian ada total sama dengan 0, ini adalah untuk inisialisasi jumlah awal. Dan ada for i, ini adalah untuk perulangan deret utama. Dan ada hasil sama dengan 1, ini untuk reset nilai hasil untuk setiap angka baru. Kemudian ada for j, ini adalah untuk perulangan menghitung pangkat, dan hasil ini adalah untuk menghitung i pangkat i. Kemudian ada total sama dengan total plus hasil adalah untuk menjumlahkan total, tambah hasil untuk menjumlahkan ke total. Kemudian ini cout ini adalah tampilan atau total, seluruh total deretnya. Ini adalah untuk mengakhiri program tersebut, dan ini adalah program yang saya buat, dan ini adalah hasilnya. Kemudian saya ingin menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama itu ada start, kemudian ada n adalah input untuk n, kemudian kita proses ke total sama dengan 0. Lalu kita proses lagi untuk inisialisasi sama dengan 1. Kemudian kita buat percabangannya, i kurang dari sama dengan n. Jika ia salah maka langsung ke n. Jika benar maka kita proses langsung ke hasil sama dengan 1. Jika benar lagi kita proses ke j sama dengan 1. Dan kita buat lagi percabangan. J kurang dari sama dengan i, jika benar maka dia hasilnya sama dengan hasil x i dikali i, jika salah maka dia
langsung membuat total sama dengan total di plus tambah hasil, lalu buat outputnya total deret langsung N. Kemudian ada J++ nya. Jika nilai J++ nya ini nilai J++ ini kurang dari I, maka dia akan selalu membuat perulangan. Jika J-nya ini lebih dari I, maka dia langsung keluar. Selanjutnya itu ada I++, ini adalah untuk perulangan ke I. Ya Allah, kurang saya. Ini ada I++. Jika I ini nilainya selalu kurang dari N, maka dia akan melakukan perulangan terus menerus. Tapi jika I nya itu lebih dari N, maka dia akan langsung keluar. Dan N. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.